Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira, NIM 05131382025093, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas Palembang, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan diampu oleh Ibu dosen Dr. Insinyur Hajah Mariyati Mustafa Hakim MSI. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Contoh Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hak kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara. Presiden sebagai pemerintah bertugas sebagai kepala negara yang memegang kekuasaan pemerintahan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas sebagai legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, bertugas sebagai lembaga perwakilan daerah. MA, Mahkamah Agung, bertugas sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. MK, Mahkamah Konstitusi, bertugas sebagai lembaga pengawal konstitusi. KY, Komisi Yudisial, bertugas sebagai pengawas fungsi kehakiman. Dan yang terakhir yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.